Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Chandra Setia Pratiwi, absen 29 dari kelas 11 KL3. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan tema yaitu peran dan tanggung jawab generasi muda dalam melestarikan budaya bangsa. Saya awali dengan Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berceramah pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan tentang peran dan tanggung jawab generasi muda dalam melestarikan budaya bangsa. Tema ini saya angkat untuk mengingatkan para pemuda generasi penerus bangsa agar selalu ingat betapa pentingnya melestarikan budaya bangsa. Sebelum membahas tentang peran dan tanggung jawab para generasi muda, ada suatu hal yang saya ingin bahas terlebih dahulu. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Pada hakikatnya, manusia adalah pencipta kebudayaan itu sendiri. Ya, tentu karena manusia memiliki akal, pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan tentu dapat mengalami perubahan, yaitu jika akal manusia mulai dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yang dimana jika pengaruhnya sangat kuat. Pengaruh inilah yang ditakutkan akan merubah struktur budaya asli dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang terkenal akan keanekaragamannya. Terdapat ratusan bahkan ribuan suku bangsa yang menghiasi bumi pertiwi ini. Dari suku-suku ini, kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda satu sama lain. Terbayangkah kalian betapa kayanya Indonesia akan budaya yang dimilikinya? Namun, berapa banyak budaya yang bisa kita sebutkan dari sedemikian banyaknya budaya yang dimiliki Indonesia? Mungkin jawaban kita masih bisa terhitung jari. Miris memang. Tapi inilah kenyataan yang ada saat ini. Kita penerus generasi bangsa seakan acuh terhadap budaya kita sendiri. Kita harusnya bangga akan negara kita yang kaya akan budaya. Kita harusnya melestarikannya. Tapi mengapa kita malah tak peduli dan mengabaikannya? Tidak ada yang tahu. Lalu pentingkah bagi kita untuk melestarikan budaya bangsa kita? Tentu saja penting. Saya beranggapan bahwa budaya bangsa merupakan jati diri bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia. Di era globalisasi, kebudayaan dituntut untuk bisa mengikuti arus dari globalisasi. Globalisasi memang penting untuk diikuti, tapi apakah kita harus mengikutinya begitu saja? Tidak seperti itu. Sebagai warga negara yang cerdas, kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita abaikan. Tidak seluruhnya globalisasi bersifat positif. Globalisasi di bidang kebudayaan dapat mengancam kebudayaan itu sendiri dari suatu daerah. Di sini yang saya maksud adalah budaya bangsa kita. Banyak para pemuda dan pemudi kita yang berprestasi dan cerdas, akan tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar tulus ingin melestarikannya, juga mengembangkan budaya bangsa. Jawabannya simpel, kuno. Seiring dengan berkembangnya zaman, semangat untuk melestarikan budaya bangsa di daerah masing-masing, terutama di kalangan remaja, seakan mulai memudar. Dikarenakan masuknya pengaruh globalisasi, kurangnya kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai budaya, adanya kemajuan iptek, dan banyaknya budaya-budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Hadirin yang saya hormati, salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat Indonesia
adalah kasus Riau Ponorogo. Saat itu Malaysia mengklaim bahwa tari Riau Ponorogo ini merupakan kebudayaan mereka dan dijadikan sebagai salah satu tarian promosi visit Malaysia. Selain itu, ada juga contoh lainnya yaitu tari yang berasal dari Bali yang adalah tari pendek, yang juga mengalami hal yang sama dengan tari Riau Ponorogo ini. Mungkin bila tidak ada pemberitaan di media massa maupun di internet tentang klaim Malaysia terhadap Riau Ponorogo dan tari pendek ini, masyarakat Indonesia pasti akan adem ayem dan tidak berbuat apa-apa. Inilah faktanya. Masyarakat kita memang tidak peduli terhadap budaya bangsa kita sendiri. Hasil dari ketidakpedulian ini mengakibatkan hal yang fatal, yaitu terlepasnya budaya asli negara kita dan kebudayaan diklaim oleh bangsa lain. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat memalukan bagi diri kita. Harkat dan martabat bangsa ini seolah-olah tidak ada artinya lagi. Semua itu terjadi karena hal yang tidak sepele, yakni kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa. Bagaimanakah peran pemuda dalam melestarikan budaya bangsa? Sangat memprihatinkan. Peran pemuda masih kecil dalam upaya pelestarian budaya bangsa. Para generasi muda zaman sekarang seperti tidak memperdulikan lagi budaya bangsanya sendiri yang merupakan jati diri bagi bangsa ini. Mereka lebih suka mengikuti apa yang mereka sebut dengan tren, dan lebih suka menyebut budaya bangsa ini sebagai hal yang kuno. Seperti yang Bapak Soekarno katakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Presiden pertama Indonesia berharap besar kepada para pemuda, para penerus generasi bangsa, agar dapat memberikan banyak perubahan bagi bangsa ini. Presiden pertama Indonesia berharap besar kepada para pemuda, para penerus generasi bangsa, agar dapat membuat sesuatu yang membanggakan bangsa ini. Artinya, sebagai pemuda, kita harus bertindak dan berjuang dalam kasus ini agar budaya bangsa terus dikenal di dunia sebagai budaya Indonesia. Peran ini seharusnya menjadi sebuah kebiasaan di kalangan pemuda bangsa ini dan akan terus berlanjut sampai tidak ada batasnya. Namun, yang sekarang terjadi nyatanya para generasi muda telah kehilangan jati dirinya, melupakan dari mana mereka berasal. Kita harus bangga dengan ini semua. Kita harus bisa menunjukkan kebudayaan daerah sendiri pada daerah-daerah lainnya, supaya mereka bisa mengenal kebudayaan kita dan tertarik untuk mempelajarinya. Bahkan, kalau bisa, kita tunjukkan kebudayaan kita kepada masyarakat luas atau negara-negara lain, agar negara lain sangat menyenangi budaya kita. Melestarikan budaya daerah bertujuan untuk memperpanjang umur budaya kita supaya kebudayaan kita tidak punah. Maka dari itu, mari kita sebagai penerus generasi muda, para remaja kita jaga, kita lestarikan budaya kita, ciri khas kita, dan kita kenalkan pada masyarakat luas di luar sana bahwa inilah kita, bangsa Indonesia, bangsa yang besar dan beragam akan kebudayaannya. Hadirin sekalian, kita semua tentu mengharapkan agar budaya kita terus lestari dan terjaga untuk selama-lamanya. Dan para pemuda, kita harapkan agar mau melestarikan budaya bangsa tersebut. Kenapa harus pemuda? Yang saya yakini, para pemuda memiliki pemikiran yang lebih luas, berwawasan, dan abstrak. Mereka cenderung berani dalam bertindak. Inilah yang menjadi modal utama bagi para pemuda dalam upaya melestarikan budaya bangsa. Dengan segala upaya, saya yakin bahwa generasi muda bangsa bisa melestarikan budaya bangsa. Tentu tidak mudah yang kita bayangkan untuk melestarikan budaya bangsa. Selain karena budaya yang kita miliki amat banyak dan beragam, juga memerlukan waktu dan proses yang tentunya tidak akan
dalam waktu yang singkat. Dan juga saya berpikir bahwa perlu ada pembaharuan dalam budaya tersebut. Pembaharuan yang saya maksud adalah bahwa budaya perlu beradaptasi dengan setiap zamannya, tanpa harus merubah nilai-nilai asli kebudayaan tersebut. Setiap usaha pasti ada kendala. Ya, benar sekali. Sama seperti melestarikan budaya bangsa, pasti ada halangan dan rintangan yang harus dilewati. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi penghadang bagi kita. Malah sebaiknya ini harus kita jadikan sebagai pelecut kita untuk sebagai motivasi bagi para pemuda penerus bangsa agar terus melestarikan budaya kita. Hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi para pemuda sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pemuda. Sebuah negara tidak akan bertahan lama bila tidak memiliki budaya. Itulah prinsip yang harus dimiliki oleh atau harus diingat oleh para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Budaya adalah jati diri bangsa. Budaya adalah komponen penting dalam suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk kita melestarikan budaya bangsa. Pemuda adalah yang menjadi harapan bangsa untuk melestarikan budaya bangsa. Pemudalah yang menjadi harapan bangsa, yang menjadi tumpuan negara untuk memajukan budaya bangsa. Seperti pada lagu Bangun Pemuda Pemudi yang terdapat lirik untuk negara masa yang akan datang. Oh, benar loh. Pemudi pemuda Indonesia, tanam bajumu sisingkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Lagu ini mengajarkan bahwa pemuda diminta untuk berbuat sesuatu yang penting bagi negara. Lupakan sejenak segala urusan pribadi. Lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Karena inilah salah satu kewajiban para pemuda, yaitu menyelamatkan budaya bangsa dari kepunahannya yang disebabkan oleh diri kita sendiri, dan dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati yang tulus dan ikhlas untuk tujuan yang mulia. Peran dan tanggung jawab ini semoga bisa terus berlanjut dan terus diwariskan pada generasi muda selanjutnya, agar bisa terus melestarikan budaya bangsa agar tidak punah. Pesan saya, jangan lupakan budaya kalian sendiri. Jangan lupakan dari mana kalian berasal, karena semua itu merupakan jati diri kalian sendiri. Sebagai pemuda harapan bangsa, ingatlah untuk terus aktif dalam melestarikan budaya bangsa. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika saya ada salah dalam mengucapkan kata-kata maupun kalimat-kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.